diberi 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia telah diberi oleh Allah perkara-perkara kebaikan-kebaikan dunia dan juga kebaikan-kebaikan akhirat. Yang pertama tadi adalah diberi badan yang sabar atas ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah diberi lisan yang banyak berzikirnya kepada Allah. Yang ketiga adalah diberi hati yang banyak bersyukurnya atas nikmat-nikmatnya Allah. Dan yang keempat adalah diberi seorang suami atau seorang istri yang saleh atau salehah. Nah, ini ketika iblis diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda Nabi Ayub, tapi dia diperbolehkan menggoda jasadnya kecuali lisan, hati, dan agama. Maka berangkatlah dia, iblis tadi menggoda Nabi Ayub. Dan dia temukan Nabi Ayub dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia tahu bahwa dia beribadah kepada Allah, maka dia datang di depannya. Di depannya Nabi Ayub, kemudian meniupkan sebuah tiupan tepat di kedua lubangnya Nabi Ayub, lubang hidungnya Nabi Ayub. Sehingga dengan satu tiupan tadi menjadikan semua tubuhnya Nabi Ayub menjadi kepanasan. Setelah kepanasan kemudian Nabi Ayub memiliki penyakit kudis. Penyakit kudis tadi menghilangkan gatalnya. Kulluhas kapin aftarihi sumahakan moko kali-kali mukur sapa Nabi Ayub ha ing hikah bil masuk al khasanati kan kasar summa bil fakhari moko kali-kali kelawan kreweng wal hijarati lan watu alam yazal moko lagi ginsir sapa Nabi Ayub iku yahuku iku sapa Nabi Ayub ha ing hikah hatta taqatta'u sehingga pekot jasa tubuh apa jasa Nabi Ayub wa antana lan basin apa jasa tubuh. Fa akhraja wa ta'ati Nabi Ayub ahlu qaryati sapa ahli desa. Sudah ketika lan dadi ahli sapa ahli qaryah ing Nabi Ayub ala orang manggus ing atase tempat sampah lahum kang tuduhi ahli qaryah. Wa ja'alan dadi akeh sapa ahli qaryah lahu maring Nabi Ayub arisan ing bubuk wajah jaralan tinggal ing Nabi Ayub anasu sapa manungsa kulo sakabehane asil zaujatahu kejaba bojone Nabi Ayub al musamma bukan den arani rahmatan ing rahmat. Baganat mongko ana sapa rahmat iku tahtimu ngladeni sapa rahmah ing Nabi Ayub bima kelawan barang yuslihu kang bagusake apa mau ing Nabi Ayub watak tilan teko sapa rahmah ing Nabi Ayub tak tilan nekake teko nggawa sapa rahmah ing Nabi Ayub ditoami kelawan panganan wa hajara lan ninggal ing Nabi Ayub asala satu wong sapa wong telu alladzina kan wong akeh anukan podo iman sapa alladzina walam yatruku lan orang ninggal sapa alladzina dinahum ing agama sama. Nah, setelah Nabi Ayub tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui iblis dengan banyaknya gatal yang ada di tubuhnya sehingga kuku-kuku yang digunakan untuk menggaruk gatalnya tadi semuanya terputus. Bukan hanya dengan kukunya dia menggaruk, bahkan dengan kain-kain kasar pun, kain kasar dengan kereweng dengan batu semuanya digunakan untuk menggaruk-garuk kulitnya yang kegatalan ini. Itu pun juga tidak bisa menghilangkan penyakit gatalnya, sampai-sampai jasadnya tadi menjadi terputus-putus. Bukan hanya terputus saja, tapi sampai menimbulkan nanah dan menimbulkan bau yang sangat basi.
Jadi semua anggota badannya itu ketika ditiupkan sebuah tiupan oleh iblis tadi menjadi panas sehingga menjadi gatal-gatal semua, bahkan semua obat pun nggak mampu untuk menghilangkan penyakit gatalnya tadi. Nah, ketika digaruk terus, ketika digaruk akhirnya licet semua, di luka semuanya. Dan ketika luka maka timbullah ada nanahnya, meletus maka menimbulkan bau basin. Ketika sampah yang berada di pinggir desa, jadi dikucilkan oleh masyarakatnya, dikasih tempat di sampingnya, apa namanya, dekatnya tempat pembuangan. Dia ditinggalkan kecuali oleh istrinya yang bernama Rahmah. Istrinya orang-orang solehah, meskipun suaminya dalam keadaan yang seperti itu, dia tetap mendampingi suaminya. Dan Rahmah ini atau Nabi Ayub ini membantu semua kebutuhannya Nabi Ayub, memberikan makan, menggantikan pakaian dan semuanya. Bahkan orang yang 3 orang pemuda yang beriman kepada Nabi Ayub ini tidak menemani Nabi Ayub, ditinggalkan Nabi Ayub sendirian sama istrinya di pinggiran kota, di pinggiran desa. Ini keadaannya Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkanlah harta bendanya, kemudian dihilangkanlah diambillah anak-anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja hartanya dan anak-anaknya, tetapi anggota badannya pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sebuah penyakit yang mengakibatkan semua anggota masyarakatnya tadi mengucilkan Nabi Ayub. Tetapi Nabi Ayub sama sekali tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Imannya tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang diberi ujian, orang yang memiliki istri yang cerewet atau istri yang tidak baik akhlaknya, dia itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada Nabi Ayub ketika diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waruya dan ceritake apa ana rajulan apa sak temene wong lanang iku jahat teka sapa rajul ila Umar maring Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yaqulu halih madu sapa rajul ila maring Sayyidina Umar tulqa zaujatihi ing budi pakertine bojo wadone Umar. Para kafa maka ngatik sapa rajul bibabihi ing dalem lawange ngarep lawange Sayyidina Umar yang tadiru hari ngenti-ngenti sapa rajul ing Sayyidina Umar. Pasami'an wa krungu sapa rajul imra'atahu ing bojo wadone Sayyidina Umar tastatilu halih ngomel sapa imra'atahu alaihi ngatasi Sayyidina Umar bilisaniha kelawan lisane imra'ah. Wa huwa halih utawi Sayyidina Umar sakitun iku wong kang meneng layar udu orang jawabi sapa Sayyidina Umar alaiya ing atase imro'ah. Bang sorofa mongko buyaran mongko ulih sapa ar-rajul sapa wong lanang mau qailan alih ucap ida kana ing dalam nalikane ana hadza apa iki ku hala amirul mukminin iku tingkae kepala nih biro-biro mukmin fakaifa mongko iko apa hali utawi tingkah ingsun. Juga diceritakan dulu ketika zamannya Sayyidina Umar menjadi seorang khalifah, menjadi pemimpinnya umat Islam, ini datanglah salah satu penduduk kota Madinah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, dia duduk di situ tujuannya untuk mengadukan jeleknya perlakuan istri kepada orang laki-laki tadi. Nah, setelah dia datang kepada Sayyidina Umar, dia
bertamu di Sayyidina Umar, berdiri di depan pintunya Sayyidina Umar. Ketika dia berdiri di depan pintu Sayyidina Umar, ternyata orang laki-laki ini mendengarkan di dalam rumah Sayyidina Umar bahwa istrinya Sayyidina Umar lagi ngomel-ngomel kepada Sayyidina Umar, lagi mencaci maki Sayyidina Umar, lagi memarahi Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar ini dimaki-maki atau dimarahi, diomeli oleh istrinya, Sayyidina Umar tidak sama sekali, beliau tidak menjawab atau tidak balas omongan istrinya tadi. Dia hanya diam saja. Maka ketika seorang laki-laki tadi yang mau bertamu kepada Sayyidina Umar mengetahui bahwa di dalam rumahnya Sayyidina Umar itu seorang perempuan atau istrinya Sayyidina Umar lagi memarahi Sayyidina Umar, maka dia kembali. Nggak jadi untuk bertamu kepada Sayyidina Umar. Lawang Sayyidina Umar yang mau saya waduli ternyata juga sama kasusnya dengan saya. Saya mau matur kepada Sayyidina Umar tentang istri saya yang banyak bicara, yang ngomel, yang sering marah kepada saya. Ternyata ketika saya mau bertanya kepada Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar juga lagi dimarahi oleh istrinya. Fakharaja mongko metu sapa Umar sapa Sayyidina Umar, faro'a mongko ningali sapa Sayyidina Umar bu ing rajul mudbiran halih mungkur. Dia sudah balik kanan mau kembali ke rumahnya. Fanada mongko undang-undang sapa Sayyidina Umar bu ing rajul ma utaya apa hajatuka iku hajat sira. Faqala mongko ngucap sapa rajul ya amirul mukminin wa amirul mukminin, kepalane pira-pira mukmin. Itu teko sapa ingsun asku halih madul sapa ingsun inaika maring panjenengan. Kulo zaujati ing alane ing pakartine bojo wadon ingsun. Wasita lataha lan oleh ngomeni imro'ah zaujati ya ingsun. Pasami itu mongkong krungu sapa ingsun zaujataka ing bojo wadon panjenengan kadhalika kali kaya mungkon-mungkon istitolah. Ya farajatu mongko bali sapa ingsun. Farajatu mongko bali sapa ingsun wa kutulan ngucap sapa ingsun ira kana ing dalam nalikane ana apa hadza apa iki ku hala amirul mukminin tingkai kepalane pira-pira mukmin ma zaujati sumertane bojo wadone Amirul Mukminin fakaifa mongko kaya apa hali utawi tingkah ingsun. Nah, ketika Sayyidina Umar keluar dari rumah mengetahui bahwa orang laki-laki yang mau bertamu kepada Sayyidina Umar tidak jadi, kemudian dia balik kanan mau pulang, maka dipanggillah orang laki-laki tadi oleh Sayyidina Umar. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar, hajatuka, apa hajatmu, apa kebutuhanmu? Kemudian dia berkata, wahai Amirul Mukminin, wahai kepalanya orang-orang mukmin, wahai pimpinan kami, aku datang kepadamu untuk mengadukan kejelekan pakerti atau budi pakerti istri saya. Istri saya itu sering ngomeli saya, sering memaki-maki saya, sering memarahi saya. Ternyata ketika saya datang di depan rumah panjenengan, di dalam panjenengan, itu ternyata jenengan ini lagi diomel-omel kali rakyatnya panjenengan. Maka saya juga kembali, maka saya pun kembali. Saya nggak mau, saya kembali. Ternyata kasusnya sami kali kula. Dan saya berkata dalam diri saya bahwa ini saja keadaan Nabi, keadaan seorang pemimpin dengan istrinya, bagaimana dengan saya. Jadi kepingin madul tentang kasusnya dia, ternyata Sayyidina Umar pun juga kasusnya sama, artinya bahwa dia sedang diomeli oleh istrinya di dalam rumah. Ini adalah seorang pemimpin Sayyidina Umar seorang pemimpin yang tegas, bahkan diceritakan jin saja itu enggak berani untuk berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar ketika diomeli, ketika dimarahi oleh istri beliau, Sayyidina Umar sama sekali tidak menjawab, tidak membalas omongannya seorang istri. Kemudian
Sayyidina Umar berkata kepada laki-laki tadi, faqala mongko ngucap lahu maring rajul sapa Umaru sapa Sayyidina Umar, ya akhihu dulur lanang ingsun. Ini sak temene ingsun ahtamilu iku betahi sapa ingsun ha ing zaujati. Li hukukin krana pira-pira hak laha akuduwi zaujati alaiya melarat ing atase ingsun. Innaha satamani zaujati tabbakhatun iku wong kang masak litoani maring panganan ingsun. Tabbazatun tur kang gawe roti li khubzi maring roti ingsun. Wa wassalatun lan wong kang wadon kang nyuci li siapi maring pira-pira tutut ingsun. Budiatun tur wong kang nyusoni li waladi maring anak ingsun. Walaisa lan ora ana apa dalika apa Fabazah li khubzi wasamah li siyabi akhirihi iku biwajibin iku wajib alaiha ingatasi zaujati wayaskunu lan anteng qalbi wapati ingsun biar lawan zaujati anil harami saking perkara kang haram fa'ana mongko utawi ingsun pada Sayyidina Umar, ternyata dia mengetahui bahwa Sayyidina Umar ini juga kasusnya sama dengan orang laki-laki tadi, yaitu sedang diomeli oleh istri beliau. Maka Sayyidina Umar berkata kepada orang laki-laki tadi, "Wahai saudaraku, aku bersabar atas jeleknya, atas amarahnya istri saya. Karena dia memiliki hak yang wajib aku tunaikan, yang wajib aku lakukan. Apa hak-haknya? Di antaranya adalah dia sudah memasakkan masakanku, dia sudah memasakkan makananku, dan dia telah membuatkan roti untukku. Dia telah mencucikan semua baju-bajuku. Dia juga telah menyusui anak-anakku, yang mana kesemuanya itu sebenarnya tidak wajib bagi dia." Dari sini, dari qadhiyah ini bisa diambil sebuah kefahaman bahwa sebenarnya yang wajib masak di perkara masalah memasak, masalah mencuci baju, cuci bajunya suami maksudnya, dan menyusui anaknya, itu sebenarnya bukan kewajibannya seorang istri, tapi kewajibannya seorang suami. Jadi memasak itu kewajibannya suami, kemudian mencuci bajunya suami ya kewajibannya dia sendiri, bukan kewajibannya seorang istri. Karena apa? Karena ya memang seperti itu, akhirnya memang dari syariat bahwa seorang istri itu ya sangat dihormati, tidak dijadikan sebagai seorang pembantu. Kemudian juga memberikan susu anak itu juga sebenarnya bukan kewajiban seorang istri, tetapi semua tadi dilakukan oleh seorang istri, Jadi bukan kewajibannya, tapi dilakukan oleh dirinya. Nah, kalau di Indonesia ya berlakunya seperti itu, artinya apa? Artinya bagi tugas seorang laki-laki yang mencari nafkah, kemudian seorang istri yang mengatur mengatur semua kebutuhan rumah tangga, mengatur keadaan yang berada di dalam rumah, baik itu yang berupa pakaiannya suami, baik yang berupa menyiapkan makanan, atau baik yang memberikan minuman kepada atau memberikan susu kepada anaknya. Ini adalah tugasnya seorang istri. Meskipun secara syariat sebenarnya itu semuanya bukan tugasnya seorang